prisioneros de 11 días, ¿Dónde está la Irene? Vive, solo vive. Yo no voy a nuestra visita. Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan. Puan disambut pemimpin gereja Katolik itu saat datang bersama dengan Presiden kelima RI sekaligus ibundanya, Megawati Soekarno Putri. Dalam pertemuan dengan Paus Fransiskus di Vatikan, Senin, 18 Desember 2023, Puan bersama Megawati didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tahta Suci Vatikan, Michael Trias Kincahyono. Saat bertemu dengan Paus Fransiskus, Puan berbicara soal hubungan Indonesia dengan Vatikan yang sudah terjalin cukup erat sejak zaman Presiden pertama RI, Soekarno. Indonesia dan Vatikan selama ini selalu saling mendukung dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama. Saya sebagai cucu Presiden Soekarno, bersama ibu saya, Ibu Megawati Soekarno Putri, mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada Vatikan yang sudah 3 kali memberi bintang kepada Presiden Soekarno di tahun 1956, 1959, dan 1964, kata Puan di Vatikan. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini pun menyinggung soal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan serta gotong royong. Puan mengatakan, Pancasila lah yang mengikis perbedaan dan menguatkan kerukunan antar agama di tanah air. Sebagai salah satu negara Muslim terbesar, kita Indonesia terus mengutamakan kerukunan antar umat beragama dan Paus Fransiskus menyampaikan bahwa hal itu harus terus dilakukan agar toleransi antar agama terus dijaga agar perdamaian dunia bisa tercipta, jelasnya. Puan berharap, pertemuannya bersama Megawati dengan Paus Fransiskus dapat semakin menguatkan kerjasama antara Indonesia dan Vatikan. Khususnya dalam isu perdamaian dunia dengan memperbesar rasa persaudaraan, terutama dalam menghadapi krisis kemanusiaan dan perang yang telah merenggut banyak korban jiwa. Paus Fransiskus juga tadi menyampaikan pesan agar sesama umat manusia harus menjaga perdamaian dan kerukunan umat beragama untuk dunia saat sekarang dan di masa depan harus tetap menjaga perdamaian, ungkap Puan. Indonesia dan Vatikan harus menjadi pendorong positif perdamaian di dunia, penyelesaian perang dan konflik di berbagai wilayah dunia, sambung mantan Menko PMK itu. Pada isu perdamaian dunia ini, Puan lantas berbicara mengenai konflik antara Israel dan Palestina yang masih terjadi di jalur Gaza. Ia mengajak Vatikan untuk bersama Indonesia mendorong terciptanya perdamaian di wilayah tersebut. Saya mengajak Vatikan untuk mendorong implementasi segera gencatan senjata di Gaza, dan diberikannya segera akses bagi bantuan kemanusiaan. Selain itu akar permasalahan perlu diselesaikan yaitu memberi kemerdekaan penuh Palestina. Kita juga perlu mendorong implementasi solusi dua negara, two-state solution, papar Puan. Di akhir pertemuan, Puan mendapat sebuah hadiah istimewa dari Paus Fransiskus berupa buku karangannya sendiri. Buku Paus Fransiskus tersebut menceritakan tentang pentingnya menerapkan kerukunan antar umat beragama. Saya juga tadi dapat buku, hampir mirip dengan ideologi kita Pancasila yang mengedepankan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Tadi juga ditandatangani langsung oleh Paus Fransiskus, terang Puan. Dalam pertemuan antara Paus Fransiskus dengan Puan dan Megawati, turut hadir staf penasehat pada Dewan Kepausan untuk dialog antar umat beragama, Pontifical Council for Interreligious Dialogue atau PID, Pastor Markus yang berasal dari Indonesia. Di Vatikan, Pastor Markus sendiri bertugas untuk Desk Dialog Katolik Islam di Asia dan Pasifik. Pastor Markus merupakan orang Indonesia pertama di Kuria Tahta Suci Vatikan. Selain menangani Desk Islam di Asia dan Pasifik, Pastor Markus juga dipercaya sebagai Wakil Presiden Yayasan Nostra Aetate yang bertugas untuk memajukan pendidikan perdamaian dan pembentukan duta-duta perdamaian dari berbagai agama non-Kristiani bertempat di kota Roma dan Vatikan. ¿Dónde está la Irene? Vive, solo vive. Yo no voy a nuestra visita. Sono contento. Mengharapkan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu apa yang sedang dikerjakan
dikerjakan. This is a batik. Questo è batik. Please don't do this. Don't do this. Because Originalmente dall'Indonesia if you batik. use this, Stofa I hope batik. that you will. Pesan damai. Ho segnato oggi per lei. Hari ini saya menandatangani hanya untuk itu. Ya, alhamdulillah baru saja pertama saya mendampingi Ibu Megawati dalam pertemuan dengan Paus Fransiskus dalam rangkaian acara sebagai juri di Zayed Foundation. Kemudian kami juga bertemu kembali dengan Paus Fransiskus dalam pertemuan dengan Presiden kelima Ibu Megawati plus saya sebagai Ketua DPR dan beberapa pendamping. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa concern dari kami Indonesia untuk selalu menjaga perdamaian. Kemudian Ibu Megawati juga menyampaikan bagaimana kemudian climate change ini juga mempengaruhi dunia terkait dengan apa yang terjadi pada situasi hari ini. Dan kemudian Paus Fransiskus memberikan masukannya bahwa kita sebagai sesama manusia harus sama-sama menjaga perdamaian, kemudian toleransi beragama tetap dijaga, dan bagaimana kemudian dunia sekarang dan masa depan itu bisa dijaga perdamaiannya. Disampaikan bahwa sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia yang terdiri dari berbagai agama walaupun merupakan negara muslim terbesar, kami juga melakukan toleransi, dan Paus Fransiskus menyampaikan bahwa hal itu harus tetap dipertahankan dan kita harus sama-sama menjaga agar toleransi beragama dan perdamaian yang ada di dunia bisa tetap terjaga. Kita nggak bicara politik, kita bicara tentang bagaimana kita bersama-sama menjaga perdamaian. Ya, terima kasih. Please, Your Excellency, also yourself. The others, eh? Come sta lei? Bene? Bene, assolutamente. La vostra visita. Sono contento. Mengharapkan yang terbaik untuk Bapak Ibu apa yang sedang dikerjakan. This is a batik. Questo è batik. Please don't do this. Don't do this. Because Originalmente dall'Indonesia if you batik. use this, Stofa I hope batik. that you will. Pesan damai. Ho segnato oggi per lei. Hari ini saya menandatangani hanya untuk itu.